Pasca banjir bandang yang menerjang Manado, ribuan warga masih mengungsi ke berbagai tempat, sementara aktivitas membersihkan sisa-sisa banjir masih terus dilakukan warga. Dan bagaimana situasi di sana pagi ini, kita bergabung dengan Rahel Marimbuna di Manado. Selamat pagi Rahel, ya langsung saja laporan pagi ini, khususnya bagaimana kondisi para pengungsi di pengungsian. Ya Ralf, saat ini saya berada di salah satu tempat pengungsian, yaitu di Gereja Gemim Siloam, di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Dan di lokasi ini merupakan salah satu yang terkena banjir terparah juga di Kecamatan Dendengan Luar ini. Dan saat ini di Gereja Gemim Siloam ini ada lebih dari 200 pengungsi yang mengungsi sejak hari Rabu siang ketika banjir bandang melanda Kota Manado. Dan saat ini atau pagi hari ini mereka nampaknya sudah mulai sarapan pagi, dan kami juga mendapat informasi bahwa memang sebagian dari mereka yang mengungsi di tempat ini pada siang hari mereka akan kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah mereka dan mencari mungkin ada barang-barang yang dapat mereka selamatkan. Selain itu mereka juga melakukan membersihkan rumah mereka yang terkena banjir, terendam banjir dan menyisakan endapan lumpur. Namun sebagian dari mereka juga ada yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena mereka tinggal di tempat rumah kontrakan atau tempat kos yang juga akibat banjir bandang ini tersapu sehingga tidak menyisakan apa-apa lagi buat mereka, sehingga mereka kedepannya bingung akan kemana. Dan di tempat pengungsian ini di Gereja Gemim Siloam, dari 200 lebih pengungsi umumnya atau terdapat anak-anak hingga lansia, bahkan bayi berusia 2 bulan yang juga ikut mengungsi bersama orang tuanya berada di tempat ini. Kondisi mereka sampai saat ini menurut beberapa pengungsi memang cukup baik karena suplai makanan dari posko yang dibuka oleh jemaat di Gereja Gemim ini cukup menyediakan makanan bagi mereka, dan juga bantuan-bantuan dari pihak luar juga terus mengalir. Namun mereka tetap membutuhkan hal-hal mendasar seperti kebutuhan makanan bayi, kebutuhan popok, dan juga alas tidur bagi mereka juga mereka sangat membutuhkan. Dan kesulitan lain di tempat pengungsian karena memang listrik telah dipadamkan oleh pihak PLN sejak terjadinya banjir. Sampai saat ini listrik di tempat pengungsian ini dan juga di tempat-tempat lainnya belum menyala kembali atau belum teraliri listrik, dan hal ini juga berdampak dengan suplai air bersih karena PDAM juga terkena banjir dan suplai listrik juga yang diharapkan bisa menggerakkan pompa tidak ada, sehingga penghuni atau para pengungsi ini memang kesulitan juga dengan air bersih. Hal ini salah satu yang mereka butuhkan selain untuk kebutuhan makan minum, tapi juga untuk aktivitas sehari-hari MCK begitu mereka juga butuhkan. Sementara itu dari pantauan kami juga di Kota Manado ini aktivitas bersih-bersih juga tetap dilakukan oleh warga, baik itu di rumah masing-masing, di kawasan perkantoran juga kami dapati, salah satunya di kantor atau salah satu bank di Jalan Jenderal Sudirman Kota Manado ini tidak dapat melakukan atau memberikan pelayanan sehingga harus dialihkan di kantor cabang mereka yang lain karena memang praktis atau banjir, akibat banjir ini telah melumpuhkan operasional di tempat tersebut. Sementara itu informasi lain, memang cuaca di Kota Manado pagi hari ini memang sudah cerah kembali. Dari perakiran cuaca juga hanya akan terjadi intensitas curah hujan yang ringan. Sementara itu kami pantau juga tadi di sekitar perairan atau di pantai, ketinggian gelombang masih cukup tinggi dan perakiraan cuaca dari BMKG antara 3 sampai 4 meter di perairan Manado. Demikian Ralf, kembali ke Anda. Oke, kita harapkan air cepat surut dan para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Rahel Marimbuna melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.